Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta knowledge sharing pada pagi hari ini. Mohon izin Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, terkait dengan presensi nanti akan di-share melalui kolom chat. Berhubung waktu sudah mulai. Silakan Mas Farid dimulai, Bapak sudah gabung Bapak pimpinan, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Hidayat, selaku MC pada kegiatan knowledge sharing kali ini. Mungkin sebelumnya kita akan langsung mulai saja kegiatan pada pagi hari ini. Kebetulan Bapak dan juga sudah hadir, dan total peserta juga sudah masuk 41 orang. Ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BPS Provinsi NTB, Kepala BPS seluruh kabupaten kota beserta jajaran, kemudian yang saya hormati pejabat fungsional ahli media muda pertama di lingkungan provinsi maupun di kabupaten kota, singkatnya rekan-rekan peserta knowledge sharing yang saya hormati dan saya banggakan. Saya Muhammad Farid Hidayat selaku MC dalam kegiatan knowledge sharing hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam susunan acara, mohon izin saya untuk menyampaikan susunan acara kali ini. Yaitu yang pertama, menyanyikan Indonesia Raya. Yang kedua, dilanjutkan dengan penyampaian materi dari keynote speaker, Bapak Dr. Andus Haji Wahyudin MM. Kemudian yang selanjutnya akan kita masuk ke dalam materi inti dengan judul pemanfaatan software alternatif. Nanti akan dibawakan oleh moderator dengan Mbak Rosa, Alfia Rosa Damayanti, dan narasumber kita yaitu Senan Fatur Rahman. Mungkin terkait dengan diskusi atau terkait dengan pertanyaan nanti akan dibatasi dengan 3 penanya untuk diskusi. Dan selanjutnya dilanjutkan untuk penutup. Mungkin langsung saja kita masuk ke dalam acara inti, yaitu menyanyikan Indonesia Raya. Bapak Ibu peserta, saya mohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah
indah, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Peserta dipersilahkan kembali. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penyampaian materi dari keynote speaker, Bapak Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Dr. Andes Haji Wahyudin MM. Kepada Bapak Wahyudin, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam terang untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan Kepala BPS Kabupaten Kota se-Provinsi Tenggara Barat yang sudah bergabung pada knowledge sharing kita pada hari ini. Yang saya hormati, saya banggakan pula rekan-rekan dari Kabak Umum, dari KF di BPS Provinsi Tenggara Barat, serta para statistisi ataupun visional ahli media di BPS seluruh Provinsi Tenggara Barat. Yang saya hormati, saya banggakan pula teman-teman sekalian, terutama narasumber dalam knowledge sharing kita pada hari ini, serta hadirin sekalian saya hormati, saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas kehendaknya kita masih bisa mengikuti kegiatan knowledge sharing kita yang kita laksanakan rutin setiap minggu, yaitu pada hari ini tanggal 26 bulan Agustus tahun 2022 ini. Selalu beriring salam mari kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum saya melanjutkan yang tadi disampaikan oleh pembawa acara sebagai keynote speak, saya ingin menyampaikan bahwa posisi saya sekarang memang sedang berada di luar kantor. Alhamdulillah sekarang kita sedang berada di hutan di Derung ya, di Lombok Barat, dalam rangka kita melakukan pengambilan untuk video maupun spot untuk foto untuk nanti sosialisasi sensus pertanian tahun 2023 mendatang. Baik, teman-teman sekalian, yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai. Kita aparat BPS selalu mengutamakan apa yang disebut dengan pelayanan terhadap data-data yang kita hasilkan kepada para stakeholder. Untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal dan maksimal, tentunya kita harus bisa menyiapkan data-data yang dihasilkan oleh dari berbagai kegiatan yang kita hasilkan, baik dari sensus maupun survei, adalah data-data yang berkualitas sesuai dengan visi dan misi BPS, yaitu penyedia data yang statistik yang berkualitas untuk Indonesia maju. Nah, dalam rangka kita meningkatkan dan mempertahankan dan meningkatkan kualitas data yang kita hasilkan untuk dibagi-bagikan kepada stakeholder, tentunya kita terus harus bisa menjaga bagaimana data-data yang kita hasilkan itu bisa terus ditingkatkan kualitasnya. Nah, dalam rangka meningkatkan kualitas data ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, terutama dari secara internal kita, yaitu menyiapkan dari mulai persiapan pelaksanaan kegiatan sensus maupun survei, kemudian nanti pendataan di lapangan, pengawasan, kemudian melihat dari sisi quality control-nya, bagaimana pelaksanaan yang ada di lapangan, sampai dengan nantinya kita mendiseminasikan hasil-hasil yang sudah kita laksanakan. Dalam persiapan misalnya, kita harus bisa untuk merekrut petugas-petugas yang berkualitas, sehingga nanti datanya juga paling tidak kita sudah mengasumsikan
nantinya mereka-mereka ini melaksanakan tugas secara baik. Nah, di samping kualitas petugas, juga kita harus bisa dalam hal bagaimana kita menyamakan persepsi dari semua unsur yang dalam pelaksanaan kegiatan sensus maupun survei, yaitu melalui pelatihan-pelatihan yang kita berikan. Ya, khususnya kepada pelatihan petugas yang sudah ditentukan oleh pimpinan kita bahwa pelatihan petugas itu harus dilaksanakan secara offline. Ya, kalau pelatihan Indah ataupun Inas ya barangkali ya mungkin tetap melaksanakan secara online ya, tapi kalau petugas harus offline. Nah, pelatihan petugas ini juga akan mempengaruhi kualitas data yang dihasilkan. Kemudian pada saat pelaksanaan pendataan misalnya, ya pada saat pelaksanaan pendataan, kita selaku aparat BPS harus terus mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh para petugas untuk menghindari adanya moral hajat. Ya, tentunya ini juga harus kita awasi. Kemudian itu juga harus kita jamin bahwa pelaksanaannya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Nah, hal-hal semacam itu juga akan dievaluasi oleh yang namanya penjaminan kualitas, apa yang kita sebut dengan MK, ya, penjaminan kualitas. Nah, penjaminan kualitas ini dilakukan dalam rangka kita bagaimana kita melihat dari pelaksanaan pendataan itu mulai dari awal, misalnya pada saat seminggu setelah pelaksanaan lapangan itu masuk petugas MK yang menjamin kualitas itu, yang nantinya akan membandingkan hasil antara yang dilaksanakan oleh petugas MK dengan petugas yang ada di lapangan. Nah, kita lihat di situ apakah petugas lapangan itu melakukan melanggar, misalnya salah satunya melanggar SOP ataupun hal-hal yang lain. Itu akan dilihat. Kemudian nanti dievaluasi, baru nanti disebarluaskan lagi kepada seluruh petugas yang ada di, katakanlah di seluruh NTB ini. Sebagai dasar untuk pelaksanaan selanjutnya gitu. Jadi pada saat awal-awal ya seminggu paling tidak kita lakukan penjaminan kualitas. Nah, kemudian setelah itu pengolahan datanya. Ya, pengolahan data itu bisa mulai dari kita nanti revising batching sampai dengan entry data dan validasi data. Nah, pada saat pengolahan data tentunya juga kita harus bisa menjamin bahwa kualitas dari petugas pengolahan juga harus itu menentukan juga hasil dari pengolahannya. Karena bagaimanapun juga kalau kualitas petugasnya kurang bagus, ya bisa jadi hasil yang diharapkan untuk dalam pengolahan juga kurang bagus. Sehingga demikian ya, kita juga harus bisa melakukan pengolahan data dengan sebaik-baiknya, dengan mengawasi petugas pengolahan dengan tentunya dengan berbagai bentuk pengawasan yang kita lakukan. Selanjutnya nanti validasi. Dalam proses validasi data, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kadangkala memang validasi data sudah ada program yang diberikan oleh tim dari sekretariat di pusat misalnya. Misalnya pada saat pelaksanaan kegiatan katakanlah yang sekarang ini adalah Sakernas, sedang pendataan dan sekaligus mulai pengolahan di kabupaten kota. Nah, validasi yang dilakukan oleh tim pusat mungkin juga masih ada hal-hal yang perlu kita sempurnakan. Dalam arti mungkin kita di dalam kondisi daerah kita harus ada validasi yang lebih dari apa yang sudah diberikan oleh pusat. Ya, sehingga nanti kita bisa membuat semacam program-program tersendiri untuk memvalidasi data-data yang dalam saat pengolahan. Nah, dalam rangka ini tentunya knowledge sharing kita pada hari ini yaitu memanfaatkan software lain untuk melihat validasi dan kualitas data. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang berasal dari BPS Kabupaten Lombok Barat. Nah, barangkali ini yang harus yang kita lihat lagi ya teman-teman sekalian, bagaimana kita menggunakan software-software yang lain ini untuk memvalidasi data kita setelah dilakukan pengolahan, sehingga nanti data-data yang kita hasilkan, data-data yang kita keluarkan dan diseminasikan adalah data-data yang sudah melalui proses-proses validasi yang bagus, melalui penjaminan kualitas yang bagus, dan seterusnya. Nah, tentunya harapan saya kepada kita semua agar dapat memanfaatkan knowledge sharing ini untuk bisa menambah pengetahuan kita, menambah juga ritme dari pekerjaan kita terutama dalam validasi data,
sehingga nanti kualitas data yang dihasilkan oleh kita semua, oleh BPS yang sama-sama kita cinta ini menjadi tetap berkualitas dan terus kita tingkatkan kualitasnya. Sehingga akhirnya data-data ini bisa dibagi pakaikan kepada dinas instansi ataupun kementerian lembaga yang nantinya akan bermanfaat bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Barangkali itu teman-teman sekalian beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan kepada kita semua yang sudah bisa mengikuti knowledge sharing kita yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022 ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata walaupun Bapak Pimpinan sedang di lapangan, beliau sangat antusias untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke penyampaian materi terkait dengan pemanfaatan data, pemanfaatan software alternatif, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu moderator kita pada pagi hari ini, yaitu dengan Mbak Alfia Rosa Damayanti. Mungkin bisa dipin. Halo, selamat pagi Mbak Ocha. Pagi Mas Farid. Kayaknya cerah ini ya. Semangat untuk knowledge sharing pagi ini. Iya, harus semangat dong Mas Farid. Oke, baik. Selanjutnya saya perkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Mas Senan Faturrahman. Bisa dipin juga. Oke, baik. Halo Mas Senan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Farid. Sudah siap ya untuk penyampaian materinya. Semoga materi yang disampaikan bisa dicerna dengan baik, bisa diskusi bersama-sama, nggih. Jadi sebelumnya Bapak Ibu, rekan-rekan peserta knowledge sharing, daftar hadir sudah dikirimkan melalui kolom chat. Mohon berkenan untuk mengisi daftar hadir di kolom chat, nggih. Oke, baik. Mbak Rosa sudah siap untuk masuk ke materi? Oke Mas Farid. Ya, Sudah siap. mungkin sebelumnya nanti penyampaian materi akan dipimpin oleh Mbak Ocha selaku moderator. Untuk tempat saya persilahkan. Silakan Mbak Ocha. Terima kasih Mas Farid atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin dalam acara knowledge sharing dengan topik bahasan pemanfaatan software alternatif dalam upaya menjaga kualitas data. Perkenalkan, saya Alfia Rosa Damayanti sebagai moderator yang akan memandu jalannya pembahasan knowledge sharing hari ini selama beberapa waktu ke depan. Langsung saja kita masuk ke materi knowledge sharing hari ini bersama narasumber kita, Mas Senan Faturrahman, STR Stat. Beliau adalah lulusan Politeknik Statistika STIS tahun 2021 dan saat ini menjabat sebagai staf seksi IPDS di Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat. Selamat pagi Mas Senan. Selamat pagi Mbak Rosa. Oke, baik. Jadi tema materi yang akan disampaikan hari ini adalah pemanfaatan software alternatif dalam upaya menjaga kualitas data. Durasi waktu pemaparan materi yaitu 15 menit ya Mas Senan. Dan Bapak Ibu hadirin dapat mengajukan pertanyaan di kolom komentar atau melakukan raise hand saat sesi tanya jawab berlangsung. Kepada Mas Senan Faturrahman, kami silakan untuk menyampaikan materi. Baik. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Senan Faturrahman dari BPS Kabupaten Lombok Barat. Izin menyampaikan materi terkait pemanfaatan software alternatif dalam upaya menjaga kualitas data. Izin share screen. Pemanfaatan software alternatif dalam upaya menjaga kualitas data.
Maksud dari pemanfaatan software alternatif adalah pemanfaatan software yang berlisensi gratis atau free, yang memiliki fungsi yang sama dengan maksud untuk menggantikan software yang memiliki lisensi berbayar, terutama jika software yang lisensi berbayar tersebut memiliki masalah tertentu. Jadi maksud saya di sini ingin menyampaikan beberapa software alternatif tersebut. Karena saat ini telah banyak tersebar software yang tidak berbayar dan juga software yang berbayar pula. Namun seolah-olah software yang berbayar tersebut itu tidak bisa tergantikan oleh software manapun dan sudah paten untuk digunakan terus. Untuk tujuan penyampaian materi hari ini, yang pertama, mengenai informasi software atau aplikasi yang memiliki free license atau lisensi gratis yang bisa menjadi alternatif untuk membantu menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ada di BPS. Maksud dari free license ini adalah lisensi yang gratis, yang artinya kita dapat menggunakan fungsi-fungsi software tersebut tanpa harus mengeluarkan biaya. Yang kedua, menghindari ketergantungan terhadap software tersebut, terutama jika software tersebut mengalami masalah. Contohnya aja, misalkan ada masalah terkait lisensinya, misalkan lisensinya habis atau ada alasan lain, maka kita dapat menyelesaikan tugas-tugas yang sedang kita kerjakan dengan menggantikan software yang berbayar tersebut dengan menggunakan software yang gratis. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis software berdasarkan kegunaannya. Yang pertama ada software mengenai yang berfungsi sebagai pengolah kata, untuk tabulasi data, media presentasi, untuk desain grafis vektor, untuk desain grafis foto atau bitmap, untuk pengolah data geospasial, lalu ada juga untuk yang lainnya. Tidak terbatas kepada fungsi-fungsi yang saya tampilkan berikut ini. Masih ada banyak sekali software, namun saya akan menjelaskan ke-6 ini saja. Yang pertama ada software pengolah kata. Software pengolah kata merupakan software yang digunakan untuk melakukan input dan output beberapa kata, kalimat, atau paragraf yang berada pada suatu lembar kerja. Selain itu, software ini juga memiliki fungsi untuk melakukan penataan pada kalimat, kata, atau paragraf supaya lebih nyaman untuk dilihat. Nah, berikut ada contoh-contohnya. Misal, Microsoft Word itu merupakan software yang berbayar, memiliki lisensi. Nah, software ini bisa kita gantikan dengan menggunakan software Google Docs yang merupakan buatan dari Google. Ini bisa diakses melalui web, atau bisa juga dengan menggunakan aplikasi WPS Writer. Aplikasi ini merupakan aplikasi buatan dari perusahaan yang bernama Kingsoft. Aplikasi ini bisa diakses menggunakan desktop atau juga bisa menggunakan web. Selanjutnya adalah software mengenai tabulasi data. Software tabulasi data merupakan software yang memiliki fungsi utama untuk melakukan tabulasi data, terutama untuk melakukan tabulasi data berupa data numerik. Software ini mampu melakukan penghitungan sederhana seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain, sampai melakukan penghitungan yang lebih rumit seperti untuk menghitung standar deviasi. Berikut merupakan contoh-contoh mengenai software untuk tabulasi data. Masih sama seperti sebelumnya, ada software buatan Microsoft, yaitu Microsoft Excel untuk software yang berbayar. Nah, software ini bisa kita gantikan dengan menggunakan Google Sheet, yang merupakan aplikasi buatannya Google, atau menggunakan aplikasi WPS Spreadsheet, yaitu aplikasi buatannya Kingsoft. Selanjutnya, software untuk media presentasi. Nah, software media presentasi ini merupakan software yang memiliki fungsi utama untuk menampilkan lembar paparan atau lembar presentasi yang mampu memuat konten-konten baik kata, gambar, gambar bergerak, maupun video. Nah, software ini contoh-contohnya adalah seperti yang sebelumnya juga ya, ada 3. Ada software dari buatannya Microsoft, yaitu Microsoft PowerPoint. Ini software yang memiliki lisensi yang berbayar. Lalu ada juga Google Slides, software alternatif dari Google, atau juga ada software alternatif dari Kingsoft, yaitu WPS Presentation. Lalu selanjutnya adalah software mengenai desain grafis vektor. Nah, software ini merupakan
software yang memiliki fungsi utama untuk membuat atau mengedit vektor, yang mana vektor merupakan gambar digital yang terdiri dari koordinat-koordinat titik dan garis sehingga membentuk suatu poligon atau bangun tertentu. Nah, untuk software yang memiliki lisensi dan paling sering digunakan yaitu ada Corel Draw dari perusahaan Corel atau Adobe Illustrator dari perusahaan Adobe. Nah, kita bisa menggantikan kedua software ini dengan menggunakan software yang memiliki lisensi gratis yang bernama Inkscape. Lalu untuk software pengolah foto, desain grafis foto atau bitmap. Nah, software ini bisa digunakan untuk mengedit foto atau suatu gambar yang ditangkap menggunakan lensa kamera. Dan contoh-contohnya softwarenya itu adalah yang populer Adobe Photoshop yang mana memiliki lisensi yang berbayar. Software ini bisa kita gantikan atau mempunyai software alternatif yang bernama GIMP. Nah, mungkin ini software yang sering kita temui ya, karena merupakan software yang bisa digunakan di BPS untuk mengolah data spasial, yaitu ArcGIS untuk software yang memiliki lisensi berbayar, yang bisa kita gantikan dengan menggunakan QGIS yang mana memiliki lisensi gratis. Lalu untuk contoh lain, sebenarnya masih ada banyak contohnya, namun hanya saya ambil 4. Yang pertama adalah software Canva. Ini untuk membuat berbagai macam desain, bisa untuk desain untuk paparan, untuk post media sosial, misalkan Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada software untuk membuat desain berupa bagian grafik atau diagram-diagram tertentu yang bernama software Draw.io. Software ini bisa diakses melalui web atau bisa di-download langsung melalui desktop. Lalu untuk software yang selanjutnya adalah software OBS Studio. Nah, software ini berfungsi untuk melakukan perekaman, baik berupa suara atau video, dengan fitur-fitur yang bisa digunakan untuk mengatur tata letak outputnya dari hasil rekaman yang diinginkan. Lalu selanjutnya adalah software 7zip. Nah, software ini digunakan untuk mengarsipkan dokumen maupun mengekstrak dokumen tertentu. Selanjutnya adalah manfaat dari menggunakan software alternatif, yaitu yang pertama, tidak perlu memikirkan pembelian lisensi, baik secara one buy atau berlangganan dengan batasan waktu tertentu. Nah, maksudnya one buy ini adalah kita beli software satu kali, tapi dengan versi yang itu aja. Misalkan kita beli Microsoft yang versi 2019. Nah, jika ada update, maka kita harus beli lisensi lagi. Nah, atau kita beli lisensi secara berlangganan. Misalkan ada Microsoft 365. Nah, itu tipe lisensinya tipe yang berlangganan. Kita harus berlangganan kalau nggak salah selama 1 tahun atau 2 tahun. Kalau misal berlangganannya itu udah habis, kita harus beli lisensi lagi. Namun keuntungannya, kalau misal lisensi yang berlangganan itu, kalau ada update software, misalkan 365 versi 2018 ke 2019, kita tidak perlu beli lisensi lagi, selama masih dalam masa lisensi tersebut. Nah, kedua software itu yang memiliki lisensi itu bisa kita gantikan secara gratis dengan menggunakan software alternatif dengan lisensi yang gratis. Jadi tidak perlu beli lisensi lagi. Yang kedua, sebagian kompatibel untuk membuka dan menyimpan dokumen dari software yang berbayar. Nah, software-software yang gratis ini sebagian juga kompatibel atau mampu untuk membuka atau bahkan juga bisa mengedit dari file yang dihasilkan oleh software yang berlisensi berbayar. Misalkan kita mau membuka file doc yang dihasilkan dari Microsoft Word, kita mau buka pakai WPS Writer, nah itu juga bisa. Kita juga bisa mengedit file doc tersebut di WPS Writer. Nah, untuk yang ketiga, sebagian software memiliki fitur utama yang sama dengan software yang berbayar. Seperti yang saya jelaskan tadi, sebagian software yang berlisensi gratis itu fiturnya mirip-mirip dengan software yang berlisensi berbayar. Jadi kita bisa menggantikan software tersebut dengan software alternatif.
Lalu untuk tantangan software alternatif, yang pertama itu perlu penyesuaian dan adaptasi ketika pertama kali menggunakan software alternatif tersebut. Karena walaupun fungsinya sama, pasti ada beberapa hal yang berbeda, misalkan dari tampilan antarmukanya atau metode pemanggilan fungsi tertentu. Lalu yang kedua, kurang populer apabila dibandingkan dengan software yang berbayar. Seperti yang kita tahu, software dari Microsoft, misalkan Microsoft Word, Microsoft Excel, gitu kan sudah populer digunakan daripada misal software dari WPS atau software dari Google. Berikut paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Senan atas materi yang telah disampaikan, menarik sekali. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita akan membuka 3 pertanyaan saja untuk hari ini. Bapak Ibu hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melakukan raise hand atau dapat mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Baik, kita tunggu dulu pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk sembari menunggu peserta yang ingin bertanya melalui raise hand. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yustini. Pertanyaannya adalah, selain gratis, apa saja keunggulan software-software alternatif tadi dibandingkan dengan aplikasi yang berbayar yang sebelumnya bisa dipakai oleh user-user selama ini? Silakan Mas Senan untuk menjawab pertanyaan pertama ini. Baik, izin menjawab. Biasanya software-software gratis ini selain memiliki kelebihan lisensinya yang gratis, biasanya tampilan antarmukanya juga lebih mudah untuk dipahami. Karena apa? Karena biasanya fungsi-fungsinya juga nggak terlalu kompleks ya. Jadi cuma fungsi-fungsi utamanya aja yang terpakai di software tersebut. Jadi untuk memahami dari software alternatif tersebut biasanya lebih mudah. Ya karena fiturnya lebih sedikit tadi. Jadi ada plus minusnya juga. Oke, baik. Terima kasih Mas Senan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Yustini. Selanjutnya kita tunggu lagi pertanyaan yang masuk di kolom komentar atau barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui raise hand, kami persilahkan. Oke, baik. Ini ada yang raise hand dari Mbak Desa. Kepada Mbak Desa, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Apakah suara saya terdengar ya? Jelas. Kalau misalnya kita pakai software yang alternatif itu, kan biasanya ada kondisi ketika misalnya kita udah pakai software yang biasanya nih, terus ketika kita buka ke software yang alternatif ini kadang-kadang dia nggak mau kebuka gitu. Kira-kira kalau tips dan trik biar bisa kepake di beberapa aplikasi itu gimana, Mas? Terima kasih. Oke, baik. Bisa dipahami ya, Mas Senan, pertanyaannya? Oke, bisa langsung dijawab, silakan. Baik, izin menjawab. Salah satu cara itu bisa pakai convert dari format filenya ya. Misalkan kan CorelDRAW kan itu formatnya kan .cdr ya. Nah, itu bisa kita convert ke format yang lebih umum, misalkan ke format SVG, biar bisa kita buka di aplikasi Inkscape misalnya. Ya, kurang lebih seperti itu salah satu metodenya. Karena memang software ini juga nggak bisa 100% ya untuk kompatibel untuk membuka file semua file yang sejenis. Ya karena perusahaan yang membuat itu juga berbeda, jadi beda juga dia metode membuka atau mengedit filenya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Mas Senan. Mbak Desak, apakah sudah lebih memahaminya?
Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Desa. Oke, pertanyaan terakhir ini ada masuk dari Bapak Sapirin. Pertanyaannya adalah, selama ini BPS menggunakan Adobe InDesign untuk membuat publikasi. Kira-kira software alternatif seperti aplikasi tersebut apa ya, Mas Senan? Terima kasih. Izin menjawab ya. Kalau sepengetahuan saya sejauh ini, kalau software yang mendekati untuk membuat publikasi seperti Adobe InDesign itu yang paling mirip ya terpecah-pecah sebenarnya. Nggak ada yang sama persis gitu. Jadi kalau misal kita mau mengedit konten ya terpaksa misal pakai Microsoft Word, kalau misal kita bikin cover ya pakai Inkscape atau pakai Corel ya misalnya ya. Jadi kalau misal Adobe InDesign itu kan software-nya terlalu kompleks ya. Jadi setahu saya belum ada aplikasi yang bisa 100% mirip fungsinya seperti Adobe InDesign. Oke, baik Mas Senan, terima kasih atas jawabannya. Itu tadi adalah pertanyaan terakhir karena kita hanya membuka 3 pertanyaan untuk hari ini. Namun ini ada nanya dong. masukan dari Mbak Rosita dan Pak Hadi. Barangkali Mas Senan mau mencoba demo aplikasinya, Mas Senan? Oh, Pak Arief, silakan Pak Arief bertanya. Yang mau bertanya? Sudah habis ya waktunya? Kalau sudah habis ya Masih sudah. ada Tapi sih kalau Pak, kita bisa fleksibel juga. masih ada. Kalau masih ada Silakan, boleh Pak deh. Arief. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mas Senan, makasih, baik banget Mas ya, bagus banget gitu ya presentasi dan paparannya. Saya lihat judul awal gitu ya, bahwa kita akan diberikan sharing gitu, terkait dengan penjaminan kualitas di lapangan. Nah, ini berkembang ke kayak ada Photoshop tadi, InDesign, apalah segala macam saya tanya-tanya. Saya jadi ingat gini, apa ya, ada beberapa teman-teman juga nanya, apa ya hubungannya gitu ya? Apa ya hubungannya dengan kondisi di lapangan, kita pendataan di lapangan dan lain sebagainya dengan alternatif, software-software alternatif ini, sehingga bisa mungkin ada beberapa teman bilang mungkin Pak Arief overestimate gitu ya, terlalu tinggi kepinginannya, bukan seperti itu. Saya bilang depan hanya saja kalau misalkan kita mau melakukan sharing seperti ini kan paling tidak kita tahu, tadi juga udah praktek ini ya. Nah, kira-kira yang untuk dari lapangan dan bisa masuk di kita itu seperti apa sih? Mungkin itu Mbak Alvia Rosa ya, sama Mas Senan. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari Mas Senan? Baik, yang pertama saya izin ini dulu mengartikan pemanfaatan software alternatif dalam upaya menjaga kualitas data. Kata-kata dalam upaya menjaga kualitas data itu misalnya begini, kan biasanya kita kan mengumpulkan data terus kita taruh di aplikasi, misalkan aplikasi Excel ya, aplikasi pendataan apa, misal pendataan Susenas atau Sakernas, monitornya kita taruh di aplikasi Excel misal. Nah, aplikasi Excel itu mengalami masalah, misal lisensinya tiba-tiba error, jadi tidak bisa terpakai. Nah, kita tetap bisa membuka file tersebut dan mengeditnya itu pakai software alternatif yang saya bicarakan tadi. Jadi progres untuk melakukan kegiatan tersebut itu tetap terjaga. Jadi tidak terhambat hanya gara-gara satu software yang tidak bisa kita pakai. Oke, baik. Terima kasih Mas Senan. Barangkali Mas Senan mau melakukan demo aplikasi, bisa saya persilahkan. Baik, tapi saya demonya hanya sekedar perbandingan aja ya. Salah Oke, satu baik. Boleh aplikasi Mas aja. Senan. Oke, silakan. Misalkan aplikasi ini dah.
Baik, izin share screen lagi. Nah, baik. Nah, ini. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan tapi cuma perbandingan aja ya dari software yang ada lisensinya sama yang enggak. Ini yang di sebelah kiri ini, yang di layar kiri ada software Microsoft Excel, terus yang di kanan ini ada software BPS apa namanya? Spreadsheet. Nah, misalkan kita punya data misalkan 21, 3, 5. Kita mau mencari standar deviasinya. Misalkan metodenya seperti ini. Nah, kita kan juga bisa melakukan hal yang sama dengan menggunakan aplikasi yang berlisensi gratis. Jadi tidak harus menggunakan Microsoft Excel gitu. Mungkin fungsinya agak berbeda ya, nama-nama fungsinya. Tapi kan hasilnya tetap sama. Nah, ini hasilnya. Ini juga hasilnya. Nah, itu dari segi metode, contoh metodenya. Yang dari yang kedua itu dari sisi tampilan. Misal tampilannya seperti ini, kalau di Excel, di tab Home ya, kan ada menu paste, ada menu buat edit-edit lah, paste, cut, copy, lalu di sebelahnya ada menu-menu mengenai font. Untuk di aplikasi yang berlisensi gratis juga mirip ya. Di sini ada menu untuk mengedit-ngedit kayak misal paste, cut, copy, lalu format, lalu ada juga di sebelahnya ada menu-menu untuk mengatur font, misalkan ukuran font, jenis font seperti itu. Cuman yang berbeda ini kan cuman tampilannya aja ya, tapi kan sebagian orang kan mempermasalahkan tampilan karena tidak terbiasa, kurang eye catching gitu kan ya. Ya kurang lebih demonya seperti itu aja. Sekian. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Senan atas demonya. Sebagai penutup sesi tanya jawab hari ini, kami mohon kesediaan Mas Senan sebagai narasumber untuk memberikan closing statement-nya. Kepada Mas Senan, kami silahkan. Baik, izin menyampaikan. Seperti halnya kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Begitulah ketika akan menyelesaikan suatu masalah, banyak punya penyelesaiannya. Jangan terpaku hanya pada satu hal saja, masih banyak pula alternatifnya. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak Mas Senan atas closing statement-nya. Bapak Ibu hadirin peserta knowledge sharing, pada acara hari ini bisa kita ambil kesimpulan, yaitu pesatnya perkembangan teknologi digital dan juga akses internet menghasilkan inovasi di berbagai bidang, termasuk berbagai software yang ada saat ini. Jika perkembangan teknologi digital ini kita manfaatkan dengan baik, tentu akan mempermudah pekerjaan kita sebagai upaya untuk menjaga kualitas data. Bapak Ibu hadirin, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Demikianlah rangkaian acara knowledge sharing hari ini. Terima kasih kepada pihak yang telah berpartisipasi untuk terselenggaranya acara hari ini. Saya Alfia Rosa, mewakili pihak penyelenggara memohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan selama proses acara berlangsung. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih.